يا حبيبي يا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wa khatimil lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa bi syafaati sayyidina Muhammad wa bi mu'jizati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Salamullah alaikum bil alamin, salamun qawlan min rabbir rahim, haqqus salam. Sallallahu ala Ahmad, sallallahu ala Muhammad, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Habiballah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, sahabat lintas dimensi. Pada kesempatan siang yang cerah hari ini, tim lintas dimensi kini telah berada di Kabupaten Pemalang dan menuju Kecamatan Moga untuk bersilaturahim bil jasadi wa birruh tapak tilas sang pendekar. Beliau pendekarnya yang zuhud warok, yang dikenal dengan Mbah Nur Duriyah Walangsanga Pemalang. Dan kini tim lintas dimensi menuju area makbaro beliau. Dan sebelum tim lintas dimensi berziarah di makbaro Mbah Nur Duriyah Walangsanga Pemalang, tim lintas dimensi pun mengawali ziarah di makbaro Mbah Umar 100 meter sebelum makbaro Mbah Nur Duriyah bin Sayyid. Sahabat lintas dimensi, sebelum kita tapak tilas berziarah di makbaro beliau, terlebih dahulu kita mengenal jejak tapak tilas Mbah Nur Duriyah bin Sayyid yang lahir pada hari Jumat pada tahun 1873. Beliau akrab disebut dengan Mbah Nur Walangsanga, adalah sosok penuh semangat dalam menuntut ilmu, giat beribadah, hidup zuhud dan sederhana, warok. Zuhud itulah ciri khas beliau. Sebelum menghembuskan napas terakhir, beliau mengasingkan diri di tepi sungai, dan sekarang tempat pengasingan beliau menjadi tempat peristirahatan beliau. Beliau juga dikenal haus mencari ilmu kepada guru-guru yang memiliki ketersambungan sanad keilmuan hingga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam, dafil bala wal waba'i wal marati wal alam, jismuhu tahirul mu'attar munawwar manismuhu maktubum marfu maudu ala lahil wal gulam, syamsid duha badrid tuja nuril huda misbahud dalam, abil qasim sayyidil qanain wassafi saqqalain Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam,
Sayyidil Arabi wal Ajam, Nabil Haramain, Mahbubin inda Rabbil Masyrikin wa Maghribin. Faya ayyuhal mustaqun, Faya ayyuhal mustaqun, Faya ayyuhal mustaqun ila ru'yatil jamali, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sahabat lintas dimensi. Dan kini tim lintas dimensi berada di Makbaro Mbah Umar yang merupakan salah satu guru dari Mbah Nur bin Sayyid dan salah satu guru beliau yang ada di Tegal, yakni Syekh Armia yang sekarang terkenal dengan Pondok Pesantren At-Tauhidiyah di Kabupaten Tegal. Beliau adalah salah satu guru dari Mbah Nur bin Sayyid. Dan kini kita pun bersilaturahim di Makbaro Mbah Umar yang merupakan salah satu guru dari Mbah Nur bin Sayyid. Sahabat lintas dimensi, spiritual Mbah Nur sangatlah nyata. Sholat berjamaah tak pernah ditinggalkan. Hidupnya tercemin dari tempat tinggal yang sederhana di pinggir sungai. Mengakhiri dari sisa-sisa hidup beliau menyendiri di tepi sungai. Dan kini tim lintas dimensi berada di makbaro beliau. Dan sepeninggalan Mbah Nur, tempat tinggal yang sekaligus merupakan lokasi makam, selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah. Dan kini tim lintas dimensi pun bersilaturahim bil jasadi wa biruh di makbaro beliau. Rasa ingin tahu yang besar menjadikan Mbah Nur kecil memiliki sangat semangat, kuat, gigih untuk menuntut ilmu. Banyak guru dan kiai datang sekedar untuk menimba ilmu kehidupan. Beberapa guru beliau adalah Kiai Muslim Bandar Cirebon, Kiai Kaukab bin Kiai Muslim Cirebon, Kiai Mahmuka, Kiai Jami Baju Mudeng, dan Kiai Dahlan Purbalingga. Sahabat lintas dimensi, karena kegigihan, semangat belajar terus dilakukan, maka berguru terus dilakukan oleh Mbah Nur ketika semasa hidupnya, meski beliau telah berkeluarga. Beliau berguru kepada Syekh Armia Cikurah Tegal dan Kiai Said bin Syekh Armia Giren. Dari ilmu yang didapatkan, bagi Mbah Nur tidak berhenti sampai di situ saja, namun mewujudkan pada tindakan untuk mengamalkannya. Sehingga di masa hidupnya, di akhir hidupnya, beliau menyendiri di tepi sungai. Dan kini tempat penyendirian beliau menjadi makbaro yang sekarang kita bisa bersilaturahim ziarah di makbaro beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat lintas dimensi, selain beliau selalu menjaga sholat berjemaah, Mbah Nur juga selalu menjaga wudhu, sehingga beliau semasa mudanya sudah diangkat menjadi kekasihnya Allah. Sahabat lintas dimensi, ketika di akhir sebelum pupus, Mbah Nur menyendiri yang sekarang menjadi makbaro beliau, hingga Mbah Nur tak pernah tinggal sholat
berjamaah sekalipun. Mbah Nur Zuriyah bin Sayyid wafat pada 9 Jumadil Awal 1409 Hijriyah pada 17 Desember 1988. Kepergiannya diiringi mendung dan hujan deras selama 3 hari 3 malam berturut-turut di sekitar wilayah Moga, dan ditandai dengan sebuah pohon besar di hutan cempaka Walung roboh. Sedih atas kepergian seorang kekasih Allah. Hujan pun mengiringi selama 3 hari 3 malam. Sahabat lintas dimensi, sedikit pesan yang tersirat yang bisa kita ambil pelajaran. Orang-orang yang bersyariat, yang berdiri dengan tanda-tanda kenyataan, adab orang yang bertorikoh adalah orang yang zikir tanpa tanda, hanya karunia Allah. Sedangkan adab orang yang berhakikat adalah orang-orang yang tahu akan haknya dan hak Allah. Adapun adab ahli ma'rifat ialah orang-orang yang mengetahui perkataan dan makam sembahyang. Sembahyangnya orang yang syariat itu tubuhnya yang disembayangkan kepada Allah. Sedangkan sembahyangnya orang yang bertorikoh, hatinya yang sembahyang kepada Allah. Sembahyangnya orang hakikat, nyawanya yang menyembah kepada Allah. Sedangkan sembahyangnya orang yang ahli makrifat, Nahdlatul Wujud, yang menerima sembahyangnya. Maka itulah sembahyangnya para nabi, para wali, ahli sufi, dan orang-orang yang kamil dan mukammil. Pintu syariat itu mulut, pintu torikoh itu lubang hidungnya, pintu hakikat itu 2 biji matanya, pintu makrifat itu antara mata putih dan mata hitam. Teruslah menjaga akan nilai syariat, menjaga kebeningan hati, kesucian hati, sehingga menjadi insanul kamil. Syariat itu af'alnya Allah, thariqah itu asma'nya Allah, hakikat itu sifatnya Allah, ma'rifat itu zatullah. Orang yang bersyariat ilmunya ilmu yakin. Orang yang berthariqah ilmunya dengan ainul yakin. Orang yang berhakikat ilmunya dengan hakul yakin. Makrifat itu akmal yakin, zahir, batin, awal dan akhir. Syariat itu zahir, thariqah itu batin, hakikat itu akhir, makrifat adalah awal. Syariat hukum Allah, thariqah hukum Allah, hakikat itu hukum Allah, makrifat itu hukum Allah. Oleh karena itu, jagalah syariat kita untuk selalu menjaga akan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Salat 5 waktu, menjaga akan rukun iman dan rukun Islam. Tidak ada amalan yang lebih sempurna di penghujung akhir zaman ini setelah salat 5 waktu adalah bersolawat kepada Nabi Al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa auladihi wa zuriyatihi wa ahlil baitil kiram
wa jami anbiya'illah wal malaikatillah wa jami sahabatu Rasulullah wa jami awliya ila min masyil ardi ila magharibiha khususan Sultan Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim wa ila hadrati sahibul makbarah sahibul walaya Bahnur Zuriyah bin Sayyid wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Wasi'al Maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibi, Ya Muhammad.